Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Ternyata hatiku tidak salah memilihmu. Satu tamparan mendarat di pipi pelayan tersebut. Pelayan mengusap pipinya yang terasa panas. Pelayan yang merasa tidak bersalah pun membalas. Dua tamparan bolak-balik pada Marina. Bahkan pelayan pun mendorong tubuh Marina hingga terjatuh ke lantai. Latif hanya terdiam, ia sendiri tidak tahu harus bagaimana. Temperamen istrinya sangat kelewatan. Mendengar ada keributan, manajer restoran pun segera keluar. Ia sudah tahu kejadiannya, karena ia tadi sempat melihatnya. Maaf tuan, sebaiknya Anda bawa pergi istri Anda. Sebelum saya panggil polisi dan urusannya tambah ribet, ucap manajer dengan sopan. Baik Pak, ujar Latif. Kemudian ia pun membawa istrinya pergi. Awalnya istrinya ingin membalas lagi. Namun segera dicegah oleh Latif dan langsung menggendong istrinya. Dengan perasaan malu Latif pun pergi dari restoran tersebut. Mobil istrinya dibawa pulang oleh sang asisten. Alvaro dan Abe sudah tiba di perusahaan. Keduanya berjalan beriringan memasuki lift. Para karyawan sudah bekerja seperti biasa, karena jam istirahat makan siang sudah habis. Tiba di lantai 20, Alvaro dan Abe langsung masuk ke ruang kerjanya. Abe kembali melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Sayang, kamu kenal wanita tadi? Tanya Abe. Sudah sejak tadi ia menanyakan tentang itu, namun ia tahan. Ya, dia adalah istri dari kolega bisnis kita, jawab Alvaro. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Mengapa dia seperti itu? Tanya Abe. Dari yang aku dengar, dia dulu pernah stres. Tidak tahu apa permasalahannya, hanya itu yang aku tahu, jawab Alvaro. Abe manggut, ia mengerti sekarang. Pantas saja ia seperti itu. Gumam Abe, sudahlah tidak usah dipikirkan masalah orang lain. Lebih baik urus diri kita sendiri, ujar Alvaro. Abe hanya tersenyum. Ia pun segera melanjutkan pekerjaannya dan tidak bertanya lagi tentang wanita itu. Akhirnya pekerjaan Abe pun selesai. Abe meregangkan otot tubuhnya yang terasa pegal. Kemudian Abe bangkit dari duduknya dan berjalan ke sofa. Abe merebahkan tubuhnya di sofa. Mungkin karena terlalu letih, Alvaro mendekat dan menawarkan diri untuk memijat punggung Abe. Namun Abe menolak. Tidak perlu, aku hanya ingin istirahat sebentar. Ucap Abe, pasti kamu capek, kan? Tanya Alvaro, sedikit. Lagi pula pekerjaanku sudah selesai jadi aku ingin istirahat. Jawab Abe. Alvaro meraih kepala Abe dan meletakkannya di pahanya. Abe merasa nyaman. Secara perlahan-lahan ia pun tertidur. Alvaro mengelus kepala Abe.
hingga Alvaro pun ikutan mengantuk dan tertidur. Dari masuk dan tidak sengaja melihat Alvaro dan Abbey tertidur. Alvaro tidur duduk di sofa sementara Abbey berbaring. Dari pun membatalkan niatnya untuk menemui Alvaro. Dengan perlahan Dari menutup pintu dan kembali ke ruangannya. Dari melihat jam di pergelangan tangannya. Baru menunjukkan pukul 3 sore. Tadinya aku ingin izin untuk pulang lebih awal ke bos. Gak enak juga kalau aku ganggu tidurnya, gumam Dari. Kemudian ia melanjutkan pekerjaannya yang tinggal sedikit lagi. Tanpa terasa jam pulang kerja pun tiba. Dari kembali masuk ke dalam ruangan Alvaro. Dan mendapati Alvaro masih tidur dengan posisi yang sama. Dari pun memutuskan untuk pulang tanpa membangunkan Alvaro dan Abbey. Entah mengapa keduanya sepertinya nyaman tidurnya. Abbey membuka matanya dan melihat Alvaro juga tertidur. Jam berapa ini? Abbey pun melihat jam tangannya ternyata hampir jam 6 sore. Abbey pun segera bangun dan juga membangunkan Alvaro, lalu mengajak Alvaro pulang. Alvaro melenguh dan merasakan pegal di tubuh serta lehernya. Alvaro mencoba memijat lehernya. Jam berapa sayang? Tanya Alvaro. Hampir jam 6 sore sayang, maaf aku ketiduran, pasti tubuhnya sakit, iya? Jawab Abbey. Gak apa, aku juga ketiduran. Alvaro pun mengajak Abbey pulang, Alvaro bangun. Tetapi ia sempoyongan dan kurang keseimbangan membuatnya terjatuh kembali ke sofa. Abbey berusaha menolong dengan menggotong tubuh Alvaro. Namun sebelum itu Abbey memijat terlebih dahulu leher Alvaro bagian belakang. Sepertinya aku tidak bisa menyetir, ucap Alvaro saat mereka tiba di parkiran. Abbey mengangguk, biar aku saja yang menyetir. Alvaro kembali menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Sepertinya ia masih mengantuk dan kembali tidur. Abbey menoleh lalu tersenyum. Bagian penjaga keamanan sudah berganti shift malam. Meskipun tempat itu sepi jika malam, namun harus tetap dijaga. Pasti dia capek banget, gumam Abbey. Abbey menyentuh dahi Alvaro yang ternyata panas dari biasanya. Kemudian Abbey menyentuh dahinya sendiri untuk membandingkannya. Apa dia demam? Batin Abbey. Abbey mengatur suhu AC di dalam mobil agar Alvaro bisa lebih nyaman. Abbey langsung membawa Alvaro ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Karena suhu tubuh Alvaro sangat panas. Tiba di rumah sakit, Alvaro pun diperiksa oleh dokter. Karena hari sudah malam, Alvaro pun menginap. Bagaimana dok? Tanya Abbey. Pasien hanya demam biasa. Saya sudah menyuntikkan obat penurun panas dan biarkan ia beristirahat. Jawab dokter. Alvaro sudah berada di ruang rawat inap. Abbey segera mengurus administrasinya dan menelepon Sunita juga Ardina bahwa mereka ada di rumah sakit. Ardina pun terkejut mendengarnya. Ia segera mengajak suaminya untuk ke rumah sakit pada malam itu juga.
Sedangkan Sunita juga ke rumah sakit dengan mengendarai motor Abe. Ardina langsung masuk ke ruang rawat putranya. Karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Abe, meskipun Alvaro sudah dewasa. Namun sebagai seorang ibu, Ardina tetap merasa cemas. Bagaimana keadaannya, sayang? Tanya Ardina. Al hanya demam biasa, Ma. Dokter bilang perlu istirahat yang cukup, jawab Abe. Kamu juga istirahat sayang, nanti kamu juga sakit, pinta Ardina. Mereka semua menoleh ke arah pintu saat pintu terbuka, dan terlihat Sunita terburu-buru masuk. Terlihat kekhawatiran di wajahnya. Bagaimana keadaan Al? Tanya Sunita. Hanya kecapean, mungkin dia terlalu sibuk bekerja. Jawab Ardina. Mereka pun duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Sementara Abe tidak mau beranjak dari samping ranjang tempat Alvaro berbaring. Abe menelpon Dari dan meminta Dari untuk mengundurkan rapat besok. Abe pun menceritakan alasannya. Karena rapat ini tidak bisa diwakilkan oleh sang asisten, Dari pun mengiyakan. Dan langsung memberitahu kolega bisnis mereka serta alasan pertemuan ditunda. Abe memegang tangan Alvaro yang masih tertidur. Ardina berulang kali meminta Abe untuk istirahat. Namun Abe tetap ingin di samping Alvaro. Waktu terus bergulir, hingga tidak terasa malam pun semakin larut. Akhirnya mereka semua menginap di rumah sakit. Abe tetap dengan pendiriannya menjaga Alvaro di sampingnya. Hingga pagi pun menjelang, Alvaro perlahan membuka matanya, dan tangannya tidak sengaja menyentuh sesuatu. Alvaro menoleh, ternyata kepala Abe di atas ranjang. Alvaro mencabut infusnya lalu bangkit. Alvaro mengangkat tubuh Abe dan membawanya ke atas ranjang. Abe tidak terusik sedikit pun. Kamu pasti capek ya menjagaku. Terima kasih sayang. Tidak salah aku memilihmu menjadi pendamping hidupku kelak, batin Alvaro. Kemudian ia mengecup kening Abe dengan lembut. Alvaro kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia merasa sudah sehat sekarang. Dokter masuk untuk memeriksa pasien. Dokter dan suster saling pandang. Kemudian keduanya mengangkat bahunya secara bersamaan. Dokter mendekati ranjang rumah sakit untuk memastikan, Nona. Panggil dokter. Abe perlahan membuka matanya dan melihat dokter sedang tersenyum. Abe belum sadar sepenuhnya. Ada apa ya, Dok? Maaf Nona, kemana pasien yang dirawat? Tanya dokter. Abe mengedarkan pandangannya ke segala arah. Dan terkejut saat dirinya lah yang berada di atas ranjang. Dokter kembali tersenyum. Apa yang terjadi, Dok? Perasaan saya tidak tidur di ranjang semalam. Alvaro, kemana Alvaro? Tanya Abe mulai panik. Ketiga orang yang sedang tidur di sofa juga terbangun. Mereka belum menyadari apa yang terjadi. Ada apa sayang?
Tanya Ardina. Al, tidak ada, Ma. Jawab Abei. Tidak berapa lama pintu kamar mandi pun terbuka. Menampakkan sosok yang mereka cari. Alvaro bingung melihat kepanikan mereka. Ada apa ini? Tanya Alvaro yang sudah berpakaian rapi, meskipun pakaian kemarin. Ah, Tuan Al, kami panik karena berpikir kamu hilang. Jawab dokter. Alvaro hanya geleng kepala. Aku baru selesai mandi dan hendak berangkat kerja karena pagi ini ada pertemuan. Kata Alvaro, biar saya periksa dulu, Tuan. Ucap dokter. Dokter pun memeriksa Alvaro yang ternyata sudah benar-benar sehat. Setelah selesai memeriksa pasien, dokter pun keluar untuk memeriksa pasien yang lain. Mau kemana? Aku sudah memerintahkan Dari untuk menunda rapat tersebut. Ucap Abei. Alvaro pun mengangguk. Jika Abei sudah bicara begitu, Alvaro bisa apa? Mereka pun memutuskan untuk pulang ke mansion. Abei pun tidak masuk kerja hari ini. Sunita pulang ke rumahnya. Sementara Abei mengantar Alvaro ke mansionnya. Karena Abei belum terlalu yakin jika Alvaro benar-benar sehat. Takutnya terjadi sesuatu di jalan. Ardina dan Billy juga pulang dengan membawa mobil sendiri. Keduanya merasa senang melihat putranya dilayani dengan baik oleh Abei. Pa, jika bukan Abei yang menjadi kekasih Al. Mama tidak yakin Al akan diperlakukan dengan baik, ucap Ardina. Al lebih tahu mana yang terbaik untuknya. Itu sebabnya ia menolak Desi dan wanita lain. Contohnya Papa, biarpun Papa dulu jadi rebutan, namun tetap Mama yang kupilih. Ujar Billy. Papa terlalu tampan sih, cewek mana yang tidak kelepek-kelepek? Iya, cuma Mama aja yang jual mahal. Pasti dong, karena aku bukan murahan. Sedangkan di mobil lain, Alvaro dan Abei saling pandang. Tapi hanya sebentar, karena Abei harus fokus menyetir. Terima kasih sayang, ucap Alvaro. Untuk apa? Tanya Abei. Aku tahu kamu menjagaku sepanjang malam. Ternyata hatiku tidak salah memilihmu. Jawab Alvaro. Aku harus belajar dari sekarang untuk menjadi istri yang baik. Agar kedepannya aku bisa menjadi istri yang seperti kamu inginkan. Aku takut bila sudah menikah nanti kamu akan berpaling seperti papaku. Tidak akan, aku akan setia padamu. Aku bukan pria sempurna, tetapi aku akan menjadi pria yang setia. Abei tersenyum, biar bagaimanapun keraguan di hatinya tetap ada. Mengingat dulu mama dan papanya menikah juga karena cinta. Namun seiringnya waktu semua berubah. Aku tahu kamu takut jika aku seperti papamu, kan? Abei mengangguk. Jujur saja, aku tidak ingin seperti mama dan papa. Alvaro mengelus rambut Abei. Ia bertekad akan membuang keraguan di hati Abei, dengan membuktikan bahwa dirinya bukan pria brengsek.
yang suka selingkuh dengan banyak wanita. Abe memegang tangan Alvaro dengan sebelah tangannya. Dan tangan satunya memegang setir kemudi. Abe tersenyum dan dibalas oleh Alvaro. "Jangan kecewakan aku sudah menaruh harapan besar untukmu," ucap Abe. Alvaro mengangguk. "Aku tidak ingin mengumbar janji. Namun aku akan buktikan bahwa tidak ada yang lain di hatiku," balas Alvaro. Abe kemudian melepaskan genggaman tangannya pada Alvaro dan beralih memegang setir agar fokus dalam mengemudi. Tiba di mansion, Alvaro dan Abe segera keluar dari mobil, disusul oleh Ardina dan Billy di mobil lain. "Istirahat ya, besok baru lanjut kerja," pinta Abe sambil mengantar Alvaro ke kamarnya. Untuk pertama kalinya Abe memasuki kamar Alvaro. Kamar khusus cowok dengan warna kesukaan pria. "Mengapa kamar ini gelap sekali?" tanya Abe. "Aku tidak suka terlalu terang. Tapi nanti akan kuubah jika kamu sudah ada di sini. Maksudnya bila kita tidur bersama di sini," jawab Alvaro. "Istirahat ya, aku minta Bibik untuk menyiapkan sarapan. Tapi aku maunya kamu yang masak. Aku ingin memakan masakanmu." "Boleh ya sayang," pinta Alvaro. Abe mengangguk dan berjalan ke lemari pakaian mengambil pakaian ganti untuk Alvaro. Baru setelah itu Abe ke dapur untuk masak. "Mengapa kamu yang masak, sayang?" tanya Ardina. "Al minta aku yang masak, dia ingin makan hasil dari masakan Kuma," jawab Abe. "Mama bantu ya biar cepat," tawar Ardina. Keduanya pun masak bersama. Para pelayan mengintip dan tersenyum melihat keserasian keduanya. Bagai ibu dan anak sungguhan, bukan seperti mertua dan menantu. Setelah 30 menit, masakan mereka pun siap. Abe menghidangkannya ke dalam piring dan membawanya ke kamar Alvaro. Sedangkan yang sisanya dihidangkan Ardina untuk dirinya dan suaminya. Kebetulan mereka juga belum sarapan. Karena Alvaro sudah ingin cepat pulang dari rumah sakit. "Makan dulu," ucap Abe sambil meletakkan piring di atas meja di kamar ini. Alvaro tersenyum lalu bangkit dari pembaringannya dan duduk di samping Abe. "Kamu juga belum makan, kan sayang?" tanya Alvaro. "Belum, ini juga cukup untuk kita berdua," jawab Abe. Alvaro meminta disuapi, Abe hanya menuruti saja. Abe seperti seorang pengasuh anak balita yang masih belum bisa makan sendiri. "Sayang, dari bekerja sendirian," ucap Alvaro. "Biar saja dia menyelesaikan pekerjaan. Besok kamu baru boleh bekerja," ujar Abe. Alvaro pun terdiam. Ya, besoknya ada pertemuan. Karena dari menundanya sampai besok pagi, setelah selesai makan, Abe membereskan piring kotor dan membawanya ke dapur. Sementara Alvaro kembali berbaring di tempat tidur. Sisi manja Alvaro benar-benar keluar saat bersama Abe. Sudah melebihi anak kecil yang ingin perhatian ibunya.
Abei kembali ke kamar Alvaro setelah selesai mencuci dan menyimpan piring. Tadinya pelayan ingin mencucinya. Tapi yang namanya Abei mana mau dia merepotkan orang lain. Kecuali jika dia benar tidak mampu. Bagaimana? Tanya Abei sambil menyentuh dahi Alvaro. Aku sudah baikan, jangan khawatir, jawab Alvaro. Alvaro menarik tangan Abei agar mendekat. Namun Abei menolak karena merasa tidak enak. Mereka belum menikah, jadi Abei tidak ingin ada yang salah faham. Meskipun mereka sering bersama, kemana-mana berdua. Namun menjaga diri itu lebih baik agar terhindar dari hal-hal negatif. Walaupun Alvaro bukan pria yang suka ambil kesempatan. Paling hanya sekedar peluk dan cium kening atau cium tangan Abei saja. Untuk yang lebih, Alvaro akan menunggu sehingga mereka sah di mata hukum agama dan negara. Tidak lama lagi kok, begitulah pemikiran Alvaro. Aku pulang ya, kasihan mama tidak ada yang bantu. Mumpung aku tidak kerja hari ini, ucap Abei. Aku antar, tawar Alvaro. Abei menggeleng. Sebaiknya aku bawa mobil sendiri. Dan besok aku jemput kamu kemari. Bagaimana? Terserah deh, tapi aku akan merindukanmu. Abei tersenyum. Sampai segitunya, bukankah kita setiap hari bertemu? Beda, jika perlu setiap detik. Sudah aku mau pulang. Abei kemudian mencium pipi Alvaro. Kemudian Alvaro membalas dengan mencium keningnya Abei dan memeluknya sebentar. I love you, Alvaro berbisik di telinga Abei. Juga, jawab Abei singkat. Alvaro mengernyitkan keningnya. Sebelum Alvaro bereaksi, Abei sudah kabur keluar dari kamar Alvaro. Alvaro hanya bisa melongo saja. Gadis nakal, tapi aku suka, ucapnya sambil tersenyum. Alvaro teringat pertemuan pertamanya dengan Abei. Terlihat gadis itu begitu barbar dan sangat cuek terhadap lawan jenis. Namun siapa sangka, hal itulah yang membuat seorang Alvaro tertarik. Ditambah dengan kepintaran dan kemandirian gadis itu. Semakin membuat Alvaro ingin mengenalnya lebih jauh. Cinta memang sukar ditebak. Gumam Alvaro, kemudian menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Sementara Abei sudah berada di dalam mobil. Setelah berpamitan kepada Ardina dan Billy, mereka juga tidak bisa memaksa Abei, hanya bisa mengizinkan saja. Abei keluar dari gerbang yang sudah dibukakan pintunya oleh penjaga. Dengan kecepatan di atas rata Abei mengendarai mobilnya. Hingga dalam sekejap Abei sudah tiba-tiba di rumah. Abei memarkirkan mobilnya dan langsung masuk ke dalam rumah. Tadi Abei sudah mandi saat di mansion dan juga sudah berganti pakaian. Jadi Abei bisa langsung membantu mamanya di warung. Kapan Abei menikah? Pengen juga loh diundang, tanya tetangga langganan Sunita.
Hampir setiap hari ia membeli gado jika siang hari. Rencananya 3 minggu lagi, mereka juga sudah memesan gaun pengantin. Jawab Sunita, beruntung banget ya si Abei dapat bos kaya raya. Putriku belum laku, tapi aku tidak ingin putriku menikah muda. Kalau sudah waktunya, sebaiknya jangan ditunda-tunda. Siapa tahu nanti anakmu dapat yang lebih baik. Amin, semoga ya, Nit. Sunita tersenyum, sedangkan orang yang mereka bicarakan baru masuk ke dalam warung. Dan langsung menghampiri Sunita. Banyak yang beli, Ma. Tanya Abei. Lumayan, tadi ada beberapa orang yang sudah beli. Kamu tidak menemani Alvaro? Abei menggeleng. Dia sudah sehat, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sunita sudah selesai membungkus pesanan tetangganya itu. Sangat banyak, ada 10 bungkus, karena yang lain pada nitip. Banyak beli Bude? Tanya Abei. Saya mah cuma 2 bungkus, ini mereka nitip ke saya. Katanya tidak sempat kemari. Jawab wanita itu. Kemudian wanita itu pun pamit setelah membayar. Sunita bisa istirahat karena belum ada yang datang lagi. Keduanya berbincang ringan. Bertanya ini itu tentang pekerjaan dan sebagainya. Karena akhir ini Abei jarang mengobrol dengan mamanya karena kesibukan Abei sendiri. Maaf Ma, akhir ini aku sangat sibuk, ucap Abei. Sunita tersenyum kemudian membelai pipi Abei dengan lembut. Sunita mengerti, putrinya sejak dulu memprioritaskan dirinya. Dan selalu mencari uang demi dirinya. Sunita kemudian memeluk Abei dan berpesan. Layani suamimu dengan baik jika sudah menikah nanti. Karena dia adalah pengganti orang tuamu. Abei tersenyum. Kemudian keduanya meleraikan pelukannya karena ada pembeli yang datang. 3 minggu kemudian, hari pernikahan Alvaro dan Abei pun tiba. Hari ini adalah hari ijab kabul dan resepsi sekaligus. Acara digelar sangat meriah. Semua atas keinginan Ardina yang ingin memperkenalkan menantu idamannya pada semua yang hadir. Dari pihak perempuan tidak keluar biaya sedikit pun. Semua ditanggung oleh pihak laki-laki. Bukan maksud pihak laki-laki ingin merendahkan. Namun itu memang sudah keinginan Ardina dan Billy sebagai orang tua. Alvaro sebagai anak hanya mengikuti saja. Yang menikah juga dia, untuk apa dia protes? Yang ada dia hanya bahagia bisa menikah dengan pujaan hatinya. Alvaro sudah duduk di depan Pak Penghulu dengan memegang mic di tangannya. Abei yang tidak mempunyai wali nikah, terpaksa diwalikan oleh wali hakim. Karena orang tua laki-laki, ayah, dari Abei sudah meninggal. Sementara saudara laki-laki dari Patrio tidak ada. Patrio juga sebatang kara semasa hidupnya. Alvaro terlihat begitu tegang, sehingga Pak Penghulu tersenyum. Dan ini bukan pertama kalinya Pak Penghulu melihat hal seperti ini. Jangan tegang, santai dan tarik nafas lalu hembuskan.
Jangan lupa baca doa dalam hati, kata Pak Penghulu. Kemudian Pak Penghulu menghulu memberikan segelas air putih yang sudah dibacakan doa. Alvaro pun meneguknya hingga tandas. Billy yang di sebelah kanan mendampingi putranya dalam proses ijab kabul. Perlahan ia menepuk pundak Alvaro. Tenang, kamu pasti bisa. Jangan sampai salah nanti bisa batal nikah, ucap Billy. Apa benar begitu, Pak? Tanya Alvaro. Benar nak, jika salah dalam 3 kali bisa batal dan ditunda lain waktu lagi, jawab Pak Penghulu. Alvaro semakin pucat, tangannya dingin seperti tidak ada darah mengalir di tubuhnya. Berkali-kali ia menarik nafas dan membaca doa dalam hati agar bisa lebih tenang. Bisa mulai sekarang? Tanya Pak Penghulu. Bisa, jawab Alvaro dan Billy serentak. Akhirnya prosesi akad nikah berjalan lancar. Meskipun ada sedikit tersendat dari Alvaro karena grogi. Namun saat diulang Alvaro bisa mengucapkan dengan lancar hanya sekali tarikan napas. Alvaro merasa lega setelah mendengar kata sah daripada saksi dan tamu undangan. Air matanya menetes, bukan karena sedih, namun karena bahagia. Impiannya untuk menyunting gadis pujaannya terkabul. Alvaro langsung memeluk Billy sebagai ungkapan rasa bahagianya. Sementara di sebuah ruangan, Abe juga menangis. Ia langsung memeluk Sunita dan Ardina, yang juga menangis bahagia. Tidak berapa lama datang seseorang memberitahu jika pengantin perempuan diminta segera keluar. Natarias pun menghapus air mata Abe dan membenarkan make up-nya yang sedikit berantakan karena air mata. Sunita di sebelah kanan dan Ardina di sebelah kiri. Keduanya menjadi pengiring pengantin. Membawa Abe ke panggung pelaminan. Di sana sudah menunggu Alvaro dan Billy serta Pak Penghulu. Karena Pak Penghulu menunggu untuk mereka bertukar cincin. Semua mata tertuju pada Abe yang begitu cantik saat menjadi ratu sehari. Dan para tamu undangan bertepuk tangan saat melihat pengantin perempuan melewati mereka. Alvaro menyambut tangan Abe dan membawanya ke atas panggung pelaminan. Kemudian Pak Penghulu meminta mereka untuk bertukar cincin. Abe mencium tangan suaminya dan Alvaro membalas dengan mencium kening istrinya. Kini mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekarang kalian sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Sudah sah di mata hukum agama dan negara. Ucap Pak Penghulu, perlakuan istrimu selayaknya seorang istri. Jangan sesekali bermain tangan jika sedang marah. Justru bimbinglah dia bila berbuat khilafan. Ucap Pak Penghulu lagi. Alvaro pun mengangguk kemudian mencium kening istrinya kembali. Kemudian Pak Penghulu Alvaro dan Abe untuk bersalaman dengan keluarganya. Sunita menyela karena ia melihat keluarganya juga hadir di sini. Sebentar, Mama ingin menemui paman, kakek dan nenekmu, ucap Sunita. Abe berdetak kencang jantungnya. Ia takut mamanya dipermalukan di tempat keramaian.
Sunita turun dari panggung pelaminan dan berlari kecil menghampiri Raksa dan keluarganya. Sunita langsung bersimpuh di kaki kedua orang tuanya. Ma, Pa, ampunkan Nita. Nita sudah durhaka terhadap kalian. Ucap Sunita. Kedua orang tua itu tidak bergeming. Mereka malah mengalihkan pandangannya ke arah samping. Raksa dan Amanda yang melihat itu berusaha membujuk orang tuanya. Ma, Pa, sudahlah yang lalu biarlah berlalu. Kini saatnya kita berkumpul. Dan ini adalah hari bahagia cucu kalian. Apa kalian mau selamanya tidak dikenal oleh cucu kalian sendiri? Lihatlah betapa hebatnya cucu kalian. Raksa mencoba berbicara selembut mungkin. Dengan harapan bisa meluluhkan hati orang tuanya itu. Dan ternyata keras kepala mereka menurun pada Abei. Namun Abei masih punya sisi lembut. Ma, Pa, aku tahu aku salah. Jadi kali ini aku meminta ampun pada kalian, ucap Sunita. Abei yang melihat hal itu segera turun dari atas panggung pelaminan, dan disusul oleh Alvaro. Para tamu undangan masih belum mengerti mengapa acaranya bisa seperti ini, namun setelah melihat Sunita bersimpuh dan meminta ampun, barulah mereka mengerti jika pengantin perempuan bukan dari kalangan biasa. Mengapa baru sekarang meminta maaf? Mengapa? Tanya Elena sang mama. Aku takut kalian tidak menerima maafku. Aku malu dengan apa yang sudah aku lakukan, jawab Sunita. Bersambung.